Udara malam di kampung Kalisari terasa lengang dan lembab. Jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Waktu ketika kebanyakan warung tenda mulai tutup dan hanya segelintir orang yang masih berkeliaran. Tapi tidak dengan Jatmiko. Ia baru saja mendorong gerobak bakso barunya keluar dari gang sempit di belakang rumah kontrakan. Kayu gerobak itu masih mengilap, cat merah menyala, dan sebuah papan kecil tergantung di kaca bagian atas. Bakso Miko spesial kuah gurih. Tapi tak ada yang tahu, kuah itu bukan cuma gurih, tapi juga penuh rahasia. Jatmiko adalah pria 35 tahun, dengan wajah keras namun murung. Ia pendatang dari luar kota yang menyewa kamar petak di belakang rumah Gurini, janda pensiunan PNS. Tak ada yang tahu pasti dari mana asal Jatmiko. Ia hanya bilang, pindah cari peruntungan. Warga menganggapnya biasa, penjual bakso malam, tak lebih. Tapi malam itu, ada sesuatu yang berbeda di sorot mata Jatmiko. Tatapannya kosong, tapi mulutnya menyunggingkan senyum aneh yang tak pernah muncul sebelumnya. Jatmiko berhenti di pertigaan dekat lapangan bola yang sudah lama terbengkalai. Di sanalah ia membuka lapaknya. Langit mendung, angin bertiup pelan membawa bau tanah basah. Ia membuka tutup panci besar di gerobaknya dan uap kuah langsung menyebar ke udara. Aroma bawang putih, lada, dan kaldu yang luar biasa pekat. Tapi jika kau mencium lebih dalam, ada sesuatu yang aneh. Seperti bau besi karatan atau darah kering yang samar. Baru buka, Mas. Suara seorang lelaki memecah kesunyian. Seorang satpam dengan seragam lusuh menghampiri sambil mengusap perut. Baru, Pak, cobain yuk. Lagi promo malam ini, 10.000 semangkuk. Satpam itu duduk di bangku plastik, dan tak lama kemudian semangkuk bakso mengepul sudah ada di hadapannya. Ada 5 bakso bulat, satu di antaranya berukuran jumbo. Wah, wangi banget, gumam satpam itu sebelum menyendok kuah dan menyeruknya. Matanya membelalak. Gila, ini kuahnya enak banget. Gurihnya beda. Jatmiko hanya tersenyum kecil. Resep turun-temurun, Pak. Tapi tentu saja, itu bohong. 3 malam berturut-turut, gerobak bakso Jatmiko makin ramai. Entah dari mana, orang-orang mulai berdatangan, bahkan dari kampung sebelah. Semua bilang hal yang sama. Sakani baksonya beda. Kuahnya itu loh, bikin ketagihan. Mereka tak tahu, malam sebelum gerobaknya pertama kali keluar, Jatmiko melakukan sesuatu yang tak bisa ia ceritakan. Ia berdiri di depan cermin kecil di kamar sempitnya dengan sebaskom daging mentah di hadapannya. Di sekeliling cermin, tertempel potongan kertas bertuliskan huruf-huruf Jawa kuno yang sudah luntur. Di bawah baskom ada tetesan darah segar yang bukan berasal dari hewan. Tangan Jatmiko gemetar saat menyayat sedikit bagian telapak tangannya, membiarkan darahnya menetes ke baskom daging. Ia lalu merapalkan sesuatu dalam bahasa yang bahkan ia sendiri tak sepenuhnya pahami. Setelah itu, daging berubah aroma. Dari yang biasa saja menjadi lebih hidup. Ia tahu itu bukan lagi sekadar campuran daging sapi dan tepung. Tapi ia tak peduli. Ia hanya ingat pesan dari lelaki tua yang ia temui 2 bulan lalu di pasar malam. Seseorang yang hanya dikenal dengan nama Ki Balung. Kalau kamu mau usaha baksomu laris, kamu harus memberi tumbal. Bukan nyawa manusia. Belum. Tapi darahmu sendiri cukup untuk membuka pintu awal. Dan pintu itu sudah terbuka. Malam keempat, Jatmiko pulang lebih larut dari biasanya. Dagangan ludes, uang dalam kotak kayu penuh kepokan recehan dan lembaran biru, tapi wajahnya tak bahagia. Ada suara yang terus berbisik di telinganya, suara berat dan parau. Sudah saatnya tumbal berikutnya, Miko. Darahmu tak cukup lagi, daging yang lebih segar. Jatmiko mengunci pintu kamarnya erat-erat malam itu. Ia menyalakan lilin, mematikan lampu dan duduk bersila di depan cermin tua.
Ia menatap pantulan dirinya sendiri, tapi mata dalam cermin bukan miliknya. Mata itu merah, memancarkan hawa panas. "Aku belum siap," bisiknya. "Tapi kau sudah makan dari perjanjian itu. Kau sudah nikmati manisnya." Tiba-tiba, lampu-lampu jalanan di luar mati serempak. Angin bertiup kencang dan tirai tipis di jendela kamar Jatmiko berkibar liar. Ia mencium bau daging gosong. Lalu suara ketukan 3 kali di jendela. Tok, tok, tok. Jatmiko menoleh. Tak ada siapa-siapa. Tapi di luar, sosok hitam tinggi besar berdiri tak jauh dari pagar. Matanya merah membara dan di tangan kirinya menggantung kepala kambing yang masih meneteskan darah segar. Malam kelima, langit mendung seperti biasanya. Tapi suasananya terasa lebih gelap dari biasanya. Gerobak Jatmiko sudah terparkir di tempat yang sama, di bawah pohon terbesi besar dekat lapangan kosong. Namun, kali ini, ia menatap sekeliling dengan pandangan waspada. Sejak kemunculan sosok hitam itu malam sebelumnya, ia belum tidur. Matanya merah, tantung matanya menggantung berat. Tapi ia tetap mendorong gerobaknya keluar. "Aku cuma perlu 1 tumbal. Setelah itu, semua akan tenang," bisiknya sendiri sambil menyalakan lampu Petromax kecil di atas gerobak. Malam itu, pembeli sepi. Hanya 1-2 tukang ojek dan anak muda yang lewat tapi tak berhenti. Sampai sekitar pukul 12:30 pagi, datanglah seorang gadis. Ia berjalan sendirian dari arah gang gelap, mengenakan hoodie hitam dan celana training. Umurnya sekitar 23 tahun. Ia duduk di kursi kayu tanpa bicara apa-apa. "Bakso seporsi bang, pakai sambal dikit." "Lagi lari malam, pengen yang anget." Jatmiko mengangguk. Ia menatap gadis itu lekat-lekat, lalu mulai meracik semangkuk bakso. Tangannya gemetar, bukan karena dingin, tapi karena suara di kepalanya kembali hadir. "Itu dia, dadinya segar. Ambil dia malam ini." Kuah mendidih, aroma keluar. Gadis itu tampak tak curiga, malah memainkan ponselnya. Tapi saat ia menyendok kuah dan menyesap sedikit, ekspresinya berubah. "Luar biasa enak. Astaga, ini kuahnya beneran kayak sihir." Jatmiko tersenyum kecut. Ia sudah tahu itu. Setelah habis makan, gadis itu berdiri dan merogoh dompet. "Gratis malam ini mbak, lagi promo," ujar Jatmiko datar. "Oh, wah makasih banget ya. Namanya siapa sih mas?" Jatmiko. "Nama aku Rina." "Enak banget baksonya mas Miko, sumpah." Rina pergi berjalan kaki ke arah gang tempat dia datang. Tapi sebelum benar-benar menghilang dari pandangan, ia sempat menoleh dan melambaikan tangan sambil tersenyum. Dan senyum itu adalah yang terakhir terlihat darinya. Pagi harinya, media sosial lokal geger. Gadis jogging hilang misterius di Kalisari. Rina Andiani, 23, mahasiswa tingkat akhir, terakhir terlihat jogging malam di sekitar lapangan Kalisari. Polisi menemukan ponselnya di semak-semak. Layar masih menyala. Tidak ada jejak darah. Tidak ada barang hilang. Hanya sepasang sendal jepit yang ditinggalkan rapi. Warga mulai resah. Polisi menyisir lokasi, tapi mereka tak pernah mendatangi Jatmiko. Gerobaknya tidak terekam di CCTV, seolah-olah tak pernah ada. Namun malam itu, Jatmiko kembali ke kamarnya dengan panci kosong dan dompet penuh. Ia mengunci pintu, menyalakan lilin di depan cermin, lalu mengambil secuil daging dari mangkuk kecil di mejanya. Ia mencium daging itu. Aroma amisnya berubah menjadi harum seperti sate bakar. Dan saat ia meletakkan daging itu ke dalam panci kecil, cermin di hadapannya memantulkan sesuatu yang lain.
Sebuah wajah wanita, pucat, dengan mata terbuka lebar dan darah mengalir dari hidung. Rina. Beberapa malam setelah kejadian itu, gerobak Jatmiko makin ramai. Bahkan tukang nasi goreng dan pecel lele di sekitar lapangan mulai protes karena pelanggan mereka berpindah ke bakso Jatmiko. "Mas, ini pakai penglaris ya?" tanya salah satu pedagang. Bercanda tapi setengah serius. Jatmiko hanya tertawa kecil. "Yang penting halal, Mas. Hehe." Namun setiap malam, rasa bersalah di hatinya makin menumpuk. Ia sering melihat bayangan di balik kaca gerobak. Kadang terdengar bisikan lirih dari dalam panci kuah. "Aku kedinginan. Kenapa kamu bunuh aku? Mas, tolong pulangkan aku." Tapi rasa bersalah itu selalu kalah oleh satu hal, ketamakan. Setiap kali ia melihat uang menumpuk, ia tahu bahwa satu tumbal lagi akan membuatnya tak perlu jualan lagi seumur hidup. Tapi suara itu, suara dari dalam mimpinya, selalu berkata lain. "Tumbal tak pernah cukup. Kamu bukan majikan dalam perjanjian ini. Kamu cuma pion." Malam ketujuh, Jatmiko memutuskan untuk tak berjualan. Ia merasa ada yang mengawasinya. Di rumah, ia mencoba tidur lebih awal. Namun jam 1 dini hari, ia terbangun. Kamarnya gelap, tapi ada cahaya remang dari cermin di sudut ruangan. Cermin itu menyala, dan dari dalamnya muncul uap seperti kuah mendidih. Tiba-tiba, cermin itu memantulkan pemandangan aneh. Ia melihat gerobaknya sendiri, berdiri di lapangan, tapi bukan dia yang menjajakan bakso. Seseorang atau sesuatu memakai bajunya, senyumannya, dan melayani pembeli. Tapi yang disajikan bukan bakso biasa. Bentuknya aneh, seperti bola mata dan jari manusia. Jatmiko menjerit, tapi saat ia menoleh, ia sudah bukan di kamarnya lagi. Ia berdiri di lapangan, sendirian. Tak ada gerobak, tak ada orang, hanya kabut. Dan suara langkah kaki mendekat dari segala arah. Jatmiko terbangun dari tidurnya sambil terengah-engah. Keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya, seakan baru keluar dari kolam es. Tangannya gemetar. Ia menatap cermin di pojok kamar dengan tatapan penuh teror. Cermin itu tampak biasa saja, tapi Jatmiko tahu, tadi malam ia benar-benar masuk ke dalamnya. "Cuma mimpi," bisiknya pelan, namun nada suaranya hampa. Ia tak sepenuhnya yakin. Tapi ketika ia membuka lemari kecil di dekat tempat tidur, lemari tempat ia menyimpan bahan bakso, ada yang membuat darahnya seketika membeku. Satu bola mata manusia, masih basah, masih segar. Ia memejamkan mata, berharap itu ilusi. Tapi saat dibuka kembali, bola mata itu tetap di sana, menatap balik ke arahnya, seolah berkata, "Kau tahu, ini bukan mimpi, Miko." Hari-hari berikutnya berubah jadi kekacauan bagi Jatmiko. Gerobaknya makin ramai, pelanggan datang dari luar kota. Ada yang sengaja mampir hanya karena mendengar rumor, "Bakso di Kalisari itu beda bro, rasanya kayak bikin candu." Tapi di balik kesuksesan, Jatmiko makin sering kehilangan kesadaran. Beberapa kali ia merasa bukan dirinya yang sedang melayani pembeli. Tangannya bergerak sendiri. Suaranya berubah lebih berat. Bahkan pernah suatu malam, ia membuka tutup panci dan melihat sesosok kepala manusia yang tersenyum padanya sebelum kembali tenggelam ke dalam kuah. "Setan, ini kerjaan setan!" teriaknya suatu malam. Tapi tak ada yang mendengar. Tetangganya sudah tak pernah melihat Jatmiko siang hari. Mereka hanya tahu gerobaknya selalu ada malam hari, berdiri sendiri, seolah hidup. Suatu malam, datanglah seorang pelanggan yang berbeda. Seorang bapak tua dengan jaket kulit dan peci hitam. Ia tak langsung memesan, hanya menatap Jatmiko lama. Sebelum akhirnya berkata, "Sudah berapa yang kau beri?" Jatmiko kaget. "Maaf pak, jangan pura-pura. Kuahmu sudah bau darah. Baksonya berisi jiwa-jiwa yang menjerit." Bapak tua itu mendekat, matanya kosong, seperti tak punya bola mata. "Aku dulunya seperti kau. Kau tahu, perjanjian itu tak bisa dibatalkan.
Jatmiko ingin lari, tapi kakinya kaku. Tangannya bergetar hebat. Bapak tua itu menyodorkan sesuatu, sepotong tulang jari manusia, dibalut kain putih dengan rajah merah. Jika kau benar-benar ingin keluar, cari sumur tua di tengah hutan belakang pasar. Bakar ini di sana. Tapi ingat, bayarnya akan jauh lebih mahal. Kemudian bapak itu pergi, berjalan perlahan, dan menghilang sebelum melewati ujung jalan. Malam berikutnya, suara-suara makin kencang. Bukan lagi bisikan, tapi jeritan. "Kembalikan aku, Miko. Ibuku mencariku. Aku hamil waktu kau bunuh aku." Jatmiko tak bisa makan, tak bisa tidur. Namun ia tetap berjualan. Seperti zombie digerakkan oleh kuasa yang tak bisa ditolak. Sampai suatu malam, seorang anak kecil datang. Umurnya tak lebih dari 8 tahun. Matanya besar, penuh harapan. Ia menggenggam uang 2.000-an lusuh. "Baksonya 1, Mas. Aku belum makan dari kemarin." Jatmiko menatap anak itu lama. Tangannya sudah bergerak mengambil mangkuk. Tapi kali ini ia sadar, anak ini akan jadi tumbal berikutnya. Dan di sanalah nurani terakhirnya menyala. Dengan gemetar, ia berkata, "Maaf dik, baksonya habis." Anak itu menunduk kecewa, lalu berjalan pergi pelan. Jatmiko menatap panci besar itu, lalu mendorong gerobaknya ke belakang. Ia tak tahu apa yang menunggunya di sumur tua yang disebut bapak aneh itu. Tapi ia tahu satu hal, ia tak sanggup memberi tumbal lagi. Tengah malam, ia tiba di hutan belakang pasar. Pepohonan tinggi merunduk seperti membisikkan kutukan. Di tengah kegelapan, ia menemukan sumur tua, tertutup semak, dikelilingi tanah merah yang pecah-pecah. Jatmiko mengikat tulang jari pemberian bapak tua ke sepotong kain, lalu menyalakan korek api. Api menyala, tapi angin tiba-tiba bertiup kencang. Api nyaris padam. Dengan panik, ia menjatuhkan lilin menyala ke dalam sumur. Dan tiba-tiba, bumi berguncang. Dari dasar sumur, keluar suara mengerikan. Bukan suara satu makhluk, tapi ratusan, ribuan jeritan manusia, tangisan anak-anak, tawa cekikikan, dan satu suara yang ia kenali. Suara Rina. "Jatmiko, kamu pikir kamu bisa kabur? Perjanjian darah tak bisa dibakar begitu saja." Asap hitam membubung dari dalam sumur, mencapai langit. Udara berubah dingin, dan dari dalam sumur itu muncul tangan-tangan. Menjulur, memegang, menarik. Satu tangan berhasil mencengkeram kaki Jatmiko. Ia menjerit, mencakar tanah, meraih akar, mencoba bertahan. Tapi tangan itu terlalu kuat. Ia ditarik, jatuh, masuk ke dasar perjanjian. Malam itu, pasar Kalisari kembali sunyi. Angin mendesir pelan, membawa aroma daging dan rempah yang menggantung di udara. Warga setempat mengira bau itu dari warung tenda biasa, tapi mereka tak sadar. Gerobak bakso Jatmiko masih ada. Berdiri di tempat biasanya, tepat di bawah pohon trembesi tua yang menjulang seperti penjaga neraka. Namun tak ada Jatmiko. Gerobak itu bergerak sendiri. Roda kayunya berderit pelan di jalan aspal, tanpa ada tangan yang mendorong. Mangkok-mangkok tertata rapi di atas nampan, sendok mengaduk sendiri, kuah mengepul, bakso terapung. Tapi siapa yang melayani? Tak ada. Hanya gerobak dan suara jeritan lirih dari dalam pancinya. "Aku lapar. Tolong keluarkan aku. Anakku menunggu di rumah." Penduduk yang lewat mengira itu angin. Tapi anak-anak kecil mulai bermimpi buruk. Mereka berkata, "Gerobak bakso itu datang ke mimpi kami. Mas Jatmiko panggil kami untuk makan. Tapi dia tak punya wajah, hanya mulut besar dan hitam." Di sisi lain, tubuh Jatmiko tidak ditemukan. Ia menghilang malang itu di hutan.
tapi sumur tua tempat ia dibakar. Esok paginya ditumbuhi tumbuhan hitam berurat merah, dan di atasnya ada celemek bakso yang dulu dikenakan cat Miko, masih utuh, berlumur darah segar. Sejak hari itu, banyak yang mulai melihat gerobak itu muncul, bukan hanya malam hari, tapi juga di tempat-tempat aneh, di gang sempit, di pinggir kuburan, bahkan di halaman sekolah. Anehnya, semua orang yang memakan bakso itu berkata hal yang sama. Rasanya seperti rumah. Tapi beberapa hari kemudian, satu persatu dari mereka menghilang. Ada yang ditemukan kaku di kamar mandi, mata melotot, mulut penuh adonan daging. Ada yang tiba-tiba terjun dari atap rumah sambil teriak, "Aku sudah kenyang, Cat Miko!" Misteri itu makin menjadi saat seorang YouTuber horor datang dari Jakarta untuk menyelidiki. Namanya Riko. Ia sengaja bermalam di Kalisari untuk membuktikan video viral tentang gerobak yang jalan sendiri. Ia memasang kamera di berbagai sudut pasar sambil membawa drone kecil untuk mengikuti arah gerobak. Dan benar saja, pukul 2:12 dini hari, kamera menangkap sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Gerobak Cat Miko bergerak pelan dari sudut pojok pasar, berjalan ke arah kamera. Tapi bukan itu yang bikin Riko ketakutan. Ketika ia zoom in ke dalam kuahnya, terlihat jelas wajah-wajah manusia mengapung, menangis, dan menjerit dari dalam kuah. Satu wajah menatap langsung ke arah kamera. Mulutnya membuka, dan suara statik terdengar dari speaker. "Kamu selanjutnya." Drone langsung jatuh, semua kamera mati. Riko ditemukan keesokan paginya, terkunci di dalam freezer. Matanya putih, dan di tangannya selembar kertas bertuliskan, "Kuota tumbal belum cukup." Gerobak itu masih berkeliaran sampai sekarang. Kadang muncul di acara pasar malam, kadang di gang belakang rumahmu, kadang di mimpimu. Satu hal yang perlu kau tahu, kalau kau mencium bau bakso mendidih di tengah malam dan mendengar gerobak berderit pelan di luar jendela, jangan pernah buka pintu, karena bisa jadi malam itu giliranmu. 6 tahun sebelum gerobak itu bergentayangan, Cat Miko hanyalah tukang bakso biasa. Sering sepi pembeli, bersaing dengan puluhan gerobak lain. Sore itu, saat hujan rintik membasahi jalanan pasar Kalisari, ia duduk termenung di bawah pohon terembesi tua yang sudah puluhan tahun berdiri angkuh di ujung pasar. Kalau begini terus, aku bangkrut, gumamnya memandangi kuali kosong. Seorang lelaki tua berpakaian jubah hitam tiba-tiba muncul dari balik pepohonan. Ia membawa tongkat kayu bengkok dan tas lusuh berisi buku-buku tua. "Kau ingin daganganmu laris, nak?" tanyanya dengan suara serak, seperti pasir diseret ke batu. Cat Miko mengangguk, setengah berharap, setengah takut. "Tapi tak ada yang gratis di dunia ini," lanjut lelaki itu. "Setiap daging yang kau rebus harus ada bayarnya." Ia membuka buku tua berkulit kambing. Halaman-halamannya berisi mantra dalam bahasa asing dengan gambar simbol berbentuk lidah berapi yang melilit tengkorak sapi. "Mulai malam purnama ini, kau akan diberi resep rahasia. Baksomu akan membuat siapapun ketagihan. Tapi setiap bulan harus ada
Satu tumbal. Jatmiko terdiam. Ia pikir itu hanya cerita dongeng. Tapi saat lelaki itu menghilang seketika di balik pohon dan esoknya baksonya langsung diserbu pembeli, ia mulai percaya. Tumbal pertama datang secara tak sengaja. Seorang pengamen kecil yang biasa makan di tenda Jatmiko tiba-tiba menghilang. Polisi tak menemukan jejak. Dan di panci kuah bakso malam itu, Jatmiko menemukan potongan kuku kecil. Masih segar. Sejak itu, Jatmiko tak pernah kekurangan pembeli. Tapi setiap kali kuahnya terlalu gurih, setiap kali pelanggan memuji rasa dagingnya yang beda, ia tahu itu bukan sekadar sapi. Hatinya makin gelap, Tumbal makin rutin. Ia mulai memilih sendiri gelandangan, pemabuk, anak jalanan, bahkan pelanggan tetap yang terlalu cerewet. Sampai akhirnya, ia dihantui sendiri oleh tumbalnya. Kau janji cuma 1 tumbal sebulan, kenapa makin banyak? Kau rakus Jatmiko, giliranmu sudah dekat. Suara-suara itu memenuhi kepalanya. Ia coba berhenti tapi warung sepi. Kuahnya tak lagi harum. Wajahnya mulai layu. Matanya menghitam. Malam ketika ia ke hutan untuk menyembelih tumbal terakhir, seorang pemuda mabuk yang dipukulnya dengan ulekan batu. Ia dibakar hidup-hidup oleh entitas yang dulu memberinya kekuatan. Tapi gerobaknya tetap hidup. Gerobak itu menjadi wadah kutukan. Dikuasai oleh entitas dari perjanjian darah. Dan sekarang, entitas itu sudah tak butuh Jatmiko. Ia bisa memilih siapa saja jadi penjaga berikutnya. Malam itu hujan turun seperti menanisi sesuatu yang tak bisa diubah. Gerobak Jatmiko yang dulu megah dan penuh pembeli, kini teronggok di pojok pasar tua. Berkarat, lapuk, dan berbau amis. Namun orang-orang tahu, gerobak itu masih hidup. Satu malam, Jatmiko kembali. Bukan dalam rupa manusia, melainkan sosok terbakar dengan tubuh penuh luka tusukan. Warga melihatnya dari kejauhan, berjalan perlahan sambil mendorong gerobaknya seperti biasa. Yang aneh, ia tak menjual apa-apa. Ia hanya mencari tumbal terakhir yang belum lunas. Gumamnya di antara suara petir. Ia mengetuk satu persatu pintu rumah warga yang dulu pernah makan baksonya. Satu persatu menghilang keesokan harinya. Rani, mahasiswi yang sempat terkena pengaruh gerobak itu, kini bersembunyi di rumah kosong. Ia merasa seperti sedang diawasi. Tapi malam itu, saat semua lampu padam, pintu rumahnya diketuk 3 kali. Tok, tok, tok. Aku tidak makan baksonya. Aku tidak pernah menelan 1 suap pun. Tapi dari balik pintu, terdengar suara serat. Tapi kau sudah merekam rasa itu. Itu sudah cukup. Rani menjerit, tapi tak ada suara yang keluar. Sosok Jatmiko muncul dari kegelapan, menyeret bayangannya ke dinding, dan menghilang bersama angin. Keesokan harinya, pasar Kalisari sunyi. Gerobak bakso ditemukan hangus terbakar sendiri, tapi tak satu pun api menyala di sekitarnya. Dan Jatmiko tak pernah terlihat lagi. Tapi kabarnya, di hari purnama, gerobak itu masih terdengar berderit di lorong-lorong mimpi mereka yang pernah menyantapnya. Karena perjanjian berdarah,
tidak pernah benar-benar berakhir.